inilah sentuhan ini yang saya kira harus kita tangkap dari buku ini dan menjadi sesuatu yang menarik untuk kemudian disampaikan. Bahwa kalau kita menggelorakan dakwah di kampus, kita menggelorakan dakwah di masyarakat, kita menggelorakan dakwah dimanapun, itu sesungguhnya adalah kita sedang mengajak orang untuk mempertahankan jati diri orang tersebut agar dia tetap berada pada derajat yang mulia, yaitu dengan cara bagaimana manusia itu bisa tetap berada pada keimanan dan amal saleh. Itu satu model, ya, satu kalau kita baca di buku ini. Kemudian yang kedua, beliau juga menyebutkan satu lagi saya ingin sebutkan terlebih dahulu. Beliau ini pesan beliau pada akhirnya. Di sini letak kemuliaan sebagai dai ilallah dan nilai strategisnya dakwah ilallah. Apa nilai strategisnya dan letak kemuliaan sebagai dai itu? Letak kemuliaan sebagai dai itu adalah menghadirkan, mengajak manusia untuk berada pada iman dan amal saleh. Dan letak strategisnya dakwah ilallah adalah yakni mengajak manusia untuk tetap berada pada derajatnya yang mulia, dan itu kata kuncinya adalah menghadirkan amal saleh. Dalam dalam tulisan juga beliau yang ada di dalam buku ini menyebutkan bahwa iman itu harus melahirkan amal soleh dan tidak mungkin akan disebut amal soleh jika dia tidak tegak di atas landasan iman. Ini kira-kira yang kemudian nilai lainnya, ada ungkapan lain yang disebutkan oleh beliau adalah soal fitrah. Di sini beliau menyebutkan begini, kesinambungan risalah dengan dakwah. Tugas risalah para rasul dan kemudian tugas dakwah para mubalik adalah mempertemukan fitrah manusia dengan wahyu ilahi. Selain tadi, surat At-Tin itu yang menjadi concern beliau di awal-awal pembahasannya. Kemudian juga yang kedua, ini yang dihadirkan beliau untuk menjelaskan betapa dakwah itu punya nilai strategis, betapa dakwah itu punya nilai yang sangat mulia, betapa dakwah itu juga sangat dirindukan oleh kehidupan umat manusia, adalah beliau menyebutkan bahwa tugas risalah yang kemudian dilanjutkan oleh dakwah adalah mempertemukan fitrah manusia dengan wahyu ilahi. Ini disebutkan oleh beliau dengan merujuk surat Ar-Rum. Ayat yang ke-30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini ayat yang beliau rujuk. Nah, mempertemukan antara fitrah manusia, di mana manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dan fitrah itu maknanya adalah tauhid, fitrah itu maknanya Islam. Maka modal fitrah yang dimiliki oleh manusia ini harus segera disambut dengan wahyu. Sebab kalau tidak, fitrah yang dibawa dari sejak lahir itu sangat boleh jadi kemudian dalam perjalanan hidupnya akan keluar dari relnya. Maka diperingatkan oleh Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Adalah kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Majusi maupun Nasrani. Maka tugas dakwah, tugas yang mulia, tugas seorang dai yang sangat mulia adalah mempertahankan fitrah manusia yang dibawa dari sejak lahir itu
dan mengembangkan fitrah itu dengan wahyu. Karena terus dia akan dibimbing oleh wahyu. Menghadirkan tuntunan-tuntunan wahyu untuk menjaga fitrah dan mengembangkan fitrah, itulah tugas dakwah. Dan itu adalah tugas yang sangat mulia. Nah, oleh karena itu juga dalam terjemahan yang lainnya, nanti itu disebutkan oleh beliau juga di halaman 6 ya, di halaman 6 beliau juga menyebutkan diantaranya nilai strategisnya lagi itu dua tadi ya, dua. Saya ulang lagi ini untuk menjelaskan sekurang-kurangnya malam hari ini sampai pada posisi ad-dakwah ad-dakwatul islamiyatu ahammiyatuha wa mas'uliyatuha. Sekurang-kurangnya bicara tentang dakwah Islam pada aspek urgensinya yang disebutkan oleh beliau di awal. Urgensi yang ketiga, kalau kita baca di buku beliau itu adalah dakwah ini harus berusaha mempertemukan antara ayat-ayat Qur'aniyah dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yang disebutkan dan dirujuk oleh beliau berdasarkan surah Fussilat ayat 53 pada halaman 6 di buku beliau. Beliau merujuk ayat 53 dari surah Fussilat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Ayat-ayat kauniyah itu ada pada diri kita sendiri dari sejak ujung rambut sampai ujung kaki. Dan juga ayat-ayat kauniyah itu ada di segala wilayah bumi ini, ada di alam jagat raya ini. Nah, itu ditunjukkan kami akan memperlihatkan ayat-ayat itu. Tapi ujungnya apa? Kita lihat hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Jadi, upaya mempertemukan antara ayat-ayat Qur'aniyah dengan ayat-ayat kauniyah, inilah diantara tugas penting dakwah. Dengan demikian, khas sekalian, ya, ada tiga hal. Ada tiga hal kalau dilihat dari sisi urgensi daripada dakwah ini harus digelorakan. Pertama, bahwa manusia itu secara jasmani maupun rohani diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, tapi juga diperingatkan summa radadnahu asfala safilin, sangat boleh jadi dia akan meluncur menjadi makhluk Allah yang sangat rendah. Maka untuk mengatasi itu illalladzina amanu wa amilus salihat. Menghadirkan iman, membina keimanan dan amal soleh, itulah tugas inti daripada dakwah. Dan disinilah letak strategisnya. Yang kedua adalah mempertemukan fitrah dengan wahyu. Kita dari sejak terlahir di muka bumi punya kecenderungan untuk beragama secara baik. Fitrah itu maknanya tauhid, fitrah itu maknanya Islam. Dan kemudian fitrah ini harus terus dijaga, dikembangkan, mengembangkannya, menjaganya harus dipertemukan dengan wahyu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana antara ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah yang bertebaran di alam jagat raya ini dan pada diri kita itu kemudian bisa dihadirkan, dijelaskan, dan kemudian tidak bertabrakan dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Nah, ini untuk menjelaskan. Kemudian yang kedua, selain soal urgensinya, yang kedua disebutkan di dalam kalimat-kalimat beliau bahwa bicara dakwah tidak bisa dilepaskan dengan bicara risalah. Mau berpikir bahwa yang ideal tentu harus juga berkaca dengan bagaimana risalah dahulu dilaksanakan,
bagaimana para nabi melaksanakan tugas menyampaikan risalah, disitulah dakwah hari ini harus merujuk. Selain itu juga pada poin satu ini masih pada bagian satu, kemudian baru Pak Nasir mengajak berbicara tentang visi akhirat, tentang kehidupan akhirat. Baru setelah itu Pak Nasir berbicara tentang tujuan manusia hidup di dunia sekarang ini. Nah, ini yang khas. Saya belum pernah menemukan satu buku atau kitab dakwah yang menjelaskan tentang soal kemanusiaan, visi akhirat, tujuan hidup. Biasanya dakwah itu ya diawali dengan definisi dakwah, kemudian tentang usulud dakwah, kemudian berikut tentang wasailud dakwah, terus kaifiyatud dakwah, ibtila dakwah dan seterusnya. Biasanya ke sana. Tapi rupanya Pak Nasir ini dalam buku ini mengambil jalan di dalam menjelaskan terkait dengan dakwah, diawali dengan penjelasan tentang urgensi dakwah yang dikaitkan dengan kehidupan umat manusia, baru kemudian juga soal mengingatkan dakwah ini tidak boleh berdiri sendiri terlepas dari tugas risalah sebelumnya, kemudian juga mengajak untuk membahas tentang kehidupan akhirat, visi akhirat, dan kemudian yang ketiga menjelaskan tentang maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi. Nah, soal ini yang soal visi akhirat, kemudian tujuan hidup, bagaimana beliau menjelaskan dan seterusnya dalam pembahasan ini, saya kira ini karena waktu tinggal 15 menit dari jam 10, saya kira boleh saya cukupkan terlebih dahulu dan insya Allah besok bisa kita lanjutkan kajian ini. Saya kembalikan kepada Ustaz Hanif selaku pemandu acara ini, dan barangkali ada waktu sekitar 14 menit atau 15 menit kita bisa bincang lebih jauh soal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan Ustaz Hanif. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Insya Allah kita semakin paham bahwasanya tugas ini tugas kita semuanya. Baik teman-teman sekalian yang ingin bertanya silahkan nyalakan mikrofonnya. Atau bisa juga dengan angkat tangan, silahkan. Angkat tangan yang raise hand itu ya. Izin Ustaz. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, jazakumullah khair, ahsanul jasa kepada Ustadz Imam Zambroji atas keluangan waktu dan ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Ada hal yang menarik Ustadz, ketika tadi di awal-awal penjelasan, terutama ketika Pak Nasir secara khusus mengutip beberapa lembaran ayat suci Al-Quran, terutama di surah At-Tin itu sendiri, bahwa kutipan pertama seolah-olah beliau ingin memberikan kepada kita semua sebuah kabar gembira bahwa kita sebagai manusia itu fi ahsani taqwim. Kemudian pada kutipan kedua beliau seolah-olah memberikan kita peringatan kembali bahwa thumma radadnahu asfala safilin. Sebagai tambih, seolah-olah beliau pengen memberikan kita sebagai tambih kepada kita semua. Namun di akhirnya kemudian beliau kembali lagi mengutip ayat illal ladzina amanu wa amilus solihat, bahwa tambih itu bisa diatasi
dengan iman dan amal soleh, dan itulah menjadi urgensi dakwah kita hari ini. Namun ada satu ayat Ustadz yang beliau masukkan di tengah-tengah kutipan surah At-Tin ini, yaitu beliau mengutip juga surah Al-Insyiqaq, latarkabunna tabaqan an tabaq. Nah, ini saya sudah baca berkali-kali, terutama pada pertemuan ini, karena kebetulan saya sembari membuka bukunya nih Ustadz. Saya belum bisa menemukan korelasinya ini. Maksud ayat beliau yang beliau masukkan dalam buku beliau ini di halaman 3 kalau di buku saya Ustadz. Mungkin bisa dibantu Ustadz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Hanif, mau langsung satu dulu? Monggo Ustaz, langsung Ustaz. Baik, terima kasih. Siapa tadi? Ibnu Saudi ya. Nah Ustaz. Baik, kalau di buku saya ini, di tangan saya ini halaman 5. Di buku antum halaman 3, ya beda-beda halaman saja. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Sepertinya beliau ingin memesankan, walaupun beliau tidak detailkan di sini, bahwa upaya untuk menghadirkan iman dan amal saleh, dan itulah yang menjadi urgensi daripada dakwah, itu harus dilakukan setingkat demi setingkat. Walaupun belum ada pembahasan. Ini dalam pembahasan yang lain masuk dalam pembahasan tentang marhaliyatud dakwah. Masuk dalam pembahasan tahapan-tahapan dakwah. Bahwa kita punya semangat untuk menghadirkan dan mengajak sebanyak orang untuk berpegang teguh pada keimanan dan mengimplementasikan keimanan itu dalam bentuk amal soleh, ya. Tapi itu harus dilakukan tabaqan an tabaq. Harus dilakukan setingkat demi setingkat. Maka beliau menyebutkan untuk ini bakat potensi yang sudah ada pada diri manusia menghajatkan tuntunan. Jadi untuk setingkat demi setingkat itu kemudian menghajatkan adanya tuntunan. Jadi ini wallahu a'lam bishawab. Saya membacanya ini adalah pesan bagian dari marhaliyatud dakwah. Walaupun secara umum nanti pembahasan tentang kaifiyatud dakwah, tentang cara berdakwah dan bagaimana menyelenggarakannya itu lebih dibahas di bab yang atau di bagian B daripada buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ada pertanyaan di chat. Ya. Bagaimana mengaplikasikan buku ini pada kondisi hari ini? Yang kedua, dalam buku beliau, bagaimana pandangan beliau tentang Pancasila umat Islam? Jazakumullah khair. Baik. Terima kasih barakallahu fiik bagi penanya yang kedua. Yang pertama, bagaimana mengaplikasikan buku ini dalam konteks hari ini. Saya kira sekurang-kurangnya yang bisa saya tangkap, buku ini sangat relevan untuk bisa diaplikasikan pada masa buku ini ditulis maupun juga pada masa hari ini. Karena sesungguhnya isinya adalah tuntunan Allah dan tuntunan Rasul.